Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad alladzi arsalahu Allahu shahidan wa mubasyshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para habaib wa syaraif dimanapun beliau-beliaunya berada, wabil khusus kepada Al-Habib Syahroni bin Saleh Al-Khairit, ada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kita doakan kepada para habaib, semoga Allah panjangkan umur, disihatkan badannya, dimurahkan rezekinya, ditunaikan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan senantiasa dapat membimbing kita, mengarahkan kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan berkumpul bersama beliau di dalam surga-Nya nanti. Amin Allahumma amin. Kita doakan pula kepada para habaib yang telah berjuang menegakkan syiar agama Allah, menegakkan kebenaran, mudah-mudahan mendapatkan perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian pula para syarifah min zurati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para alim ulama, guru-guru agama dimanapun beliau-beliaunya berada, kita doakan pula semoga beliau-beliau mendapatkan perlindungan rahmat, perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disihatkan badannya, dimurahkan rezekinya, ditunaikan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa membimbing kita untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu agama dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Demikian pula yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para ketua RT, tetua-tetua kampung yang berada di sekitar majelis ta'lim atau kim ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para pemirsa dimanapun siaran ini dapat disimak dan diperhatikan, yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan, kesempatan hingga kita bersama-sama di malam yang mulia ini, di majelis ta'lim ini, bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahmatnya untuk senantiasa tidak bosan-bosannya bersolawat, mengagungkan, memuliakan, membesarkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sebab berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa sudah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allah tunaikan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah luaskan rezeki yang halal, Allah lindungi kita, Allah pelihara kita daripada hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sesuatu dari
pemberian seseorang berupa sesuatu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut membutuhkannya. Apakah itu lembaga, apakah itu perorangan, memberikan sesuatu yang nilainya bermanfaat dari seseorang kepada orang lain dengan niat ibadah. Apakah itu berupa duit, apakah itu berupa harta yang lain, apakah itu berupa pemikiran-pemikiran, apakah itu berupa tenaga, yang semuanya itu disumbangkan untuk berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sedekah. Ada pondok pesantren misalnya membutuhkan dana. Kalau sedekah itu yang wajib namanya zakat. Kalau itu sedekah sunnah sebagaimana yang kita amalkan dalam keseharian kita. Kalau ada perorangan misalnya yatim piatu, ya kita santuni, ya ada kotak amal di masjid kita buat, itu juga merupakan infak sedekah yang hukumnya sunnah. Bila mana itu sedekah itu wajib seperti zakat harta sampai haul dan nisabnya wajib dikeluarkan, itu sedekah wajib. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin. Jadi dalam wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu ada 8 golongan. Apabila itu yang kita lakukan di bulan Ramadan menjelang mau Idul Fitri, itu dinamakan zakat fitrah, zakat wajib individu perorangan. Nah, berbicara tentang sedekah, kalau kita bebarian, katakanlah duit untuk kita beradab, kalau kita misalnya memberi tuan guru, memberi habaib, nah niatakan itu bahadiah lawan sidin. Kalau niat bersedekah itu kurang adab. Kenapa? Masa atau berzakat atau bersedekah lawan habaib lawan ulama, kita memberiakan sesuatu yang anggaplah kotor, artinya tahinya harta diberiakan lawan sidin kan kada beadab. Jadi bang nang beadab nang baik ulun bahadiah lawan pian. Nah, doakan ulun kan kayak itu. Guru kita melajari supaya kita tuh beadab. Kalau kada mampu dengan duit dan dengan tenaga, aku jarak kada ada duitnya membantu acara peringatan ini lawan tenaganya. Tenaganya kada kawa juga ada orang yang cerdas, pemikirannya yang baik, menyumbang dengan pemikiran-pemikirannya. Ya, sedekah. Dan sekurang-kurangnya sedekah ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang paling ringan sedekah itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membuangi ranting-ranting pohon atau apapun yang menyebabkan jalanan itu kada nyaman. Ranting-ranting pohon atau apapun duri-duri di jalanan dibuangi supaya niatnya menyamankan, memudahkan orang lewat di jalanan tersebut. Itu sedekah ujar Rasulullah nang paling ringan, yaitu membuangi ranting-ranting atau duri-duri yang berserakan di jalan supaya orang yang lewat itu mudah. Jangan kita membuat sesuatu yang menyulitkan orang itu di jalan kada nyaman. Sekali lagi ujar Rasulullah, minimal seringan-ringannya sedekah adalah membuangi sesuatu apapun, baik ranting atau duri kah, yang berserakan di jalan, niatnya untuk memberikan kenyamanan kepada orang yang lewat di jalan itu. Sebaliknya, jangan kita membuat sulit atau membuat mencelakakan orang yang lewat di jalan tersebut. Seperti apa contohnya? Polisi tidur. Jangan membuat sesuatu yang membuat orang lain itu sulit. Bisa polisi tidur itu dibuat di depan masjid supaya orang kadang ngebut karena banyaknya orang yang lewat.
barangkali di depan sekolahan, tepat alasannya membuat polisi tidur supaya orang lain jangan ngebut-ngebutan di situ, di depan pasar, karena itu kumpulan orang manusia. Seorang kan main kada kebut-kebutan. Tapi kalau di tempat yang sepi dibikin polisi tidur, lalu kemudian orang tamu-tamu atau orang yang kada hafal jalan situ lewat situ, lalu tasum belit inya bermotor lalu mati misalnya, maka yang membuat polisi tidur itu hukumnya haram hukumnya. Kenapa? Menyebabkan kematian, memudaratkan kepada orang lain. Sekali lagi, sedekah yang paling ringan ujar Rasulullah adalah membuangi sesuatu apapun, baik ranting duri kah, yang berserakan di jalan, dengan niat untuk membuangi tersebut, niatnya memudahkan orang yang lewat di jalan. Jangan kebalikannya, membuat orang lain tasumbelit, membuat orang lain luka parah gara-gara kita membuat kada ada alasan. Kalau membuat ada alasannya di depan majelis orang banyak boleh, di depan masjid, di depan sekolahan, di depan musola, di depan pasar, ada alasannya. Kenapa? Supaya orang tidak main kebut-kebutan di situ. Ya. Baik. Ada lagi tentang sedekah sunnah. Ini berbicara tentang hati kita, mau kada kita. Ya, masalah ikhlas kina dulu. Itu urusan hati. Jadi kalau ada perpintaan, ya kalau perpintaan apa? Majelis taklim, pondok pesantren, pembangunan itu dan ini, bahkan pos kamling sekalipun perpintaan jo misalnya, ya, padahal hanya 20.000, 25.000 misalnya, kalau apa ada nilainya sedikit aja, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berarti, sangat besar pahalanya. Niatnya apa? Menyumbang pos kamling misalnya, apa? Supaya menjaga keamanan. Niatnya nih, wah aku jar berat hati, ayo pian memberi 25.000, memberiakan duit nih pun 25.000, kada miskin juga. Pian sayangi duitnya itu kada membuat pian kaya juga, ya kan? Pian beriakan 25.000 kah, 30.000 kah, kada membuat pian miskin juga. Atau pian sayangi kada menyebabkan kaya juga duit nang saya itu. Apik benar penjerano Habib Mustafa, bujuran juga tempelengnya aja. Mama luar biasa beliau. Al-Bab As-Sabi' Asyar, bab yang ke-17 tentang fi fadilatis shadaqah, bab tentang sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tadfa'u mitatus sau'i. Bermula sedekah itu ujar Nabi mampu menolak mati jahat, mati su'ul khatimah. Sedekah itu mampu menolak mati yang jahat, mati yang buruk. Artinya apa? Dengan barangkali dengan sebab kita bersedekah itu membuat rahmat Allah, kasih sayang Allah itu turun yang banyak kepada kita, sehingga dengan rahmat yang banyak itulah Allah pelihara kita daripada mati su'ul khatimah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallam, shadaqatu sirri tutbi'u ghadabar rabb. Bermula ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bermula sedekah sir, sedekah nang kada kapengen dinilai orang, nang jar ulun semalam riya basadakah. Ini umum makan kinalah di masjid, mun pian kada mau makan ulun nempeleng pian jar misalnya, maka karasan katanya tuh. Sedekah sir itu ujar Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri kada tahu. Jadi berniat nih bersedekah sir. Makanya Sayyidina Umar ya Allah membagi-bagi harta malam, tengah malam orang fakir miskin. Supaya apa? Kada hendak minta nilai lawan manusia, tapi minta keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang nang riya semalam ujar ulun, riya itu pamer. Pamer itu
bahasa lainnya pencitraan ya kalau hendak minta nama. Nah itu berdosa tuh, kada bagus tuh. Shadaqatus sirri tutbi'u ghadabar rabb. Sedekah yang rahasia itu menutup murkanya Allah. Tutbi'u ghadabar rabbi, menutup murkanya Allah. Bisa jadi jangan sebab kita kurang bersedekah, iya kah? Penyakit datang, berusaha kada tapi bapak oleh. Kenapa? Karena Allah marah. Dengan sebab kita bersedekah, mudah-mudahan keridhaan Allah, rahmat Allah datang lawan kita. Makanya sedekatus sirri, sedekah nang kada diketahui itu mampu menutup murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatul alaniyati junnatu minan nar. Dan sedekah yang terang-terangan itu adalah satu benteng daripada api neraka, satu perisai daripada api neraka. Mau sedekah sirkah rahasia, mau sedekah terang-terangan kah, yang penting hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat di hati, sengaja aku bersedekah anak menuntut rahmat dan ridha Allah semata. Kenapa jadi anak menuntut rahmat dan ridha Allah? Karena harta yang aku miliki ini pun lain aku mengikuti akan aja ini ada milik orang fakir miskin, milik orang-orang yang membutuhkannya. Ya kalau ini hanya titipan Allah, aku ini kada besin apa-apa. Nang ada aku miliki ini semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sedekah itu menutup 70 pintu daripada kejahatan. Menutup daripada 70 pintu kejahatan. Berkat inya bersedekah. 70 kejahatan, 70 pintu kejahatan banyak yang mana diurut? Banyak mana? Salah satunya adalah pintu apa namanya ini kan bakhil nih, pelit. Bakhil ini berbahaya benar, pelit ini. Makanya kita mudah-mudahan Allah pelihara kita jangan sampai kita bakhil. Karena ujar Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, kada bakal masuk surga orang nang di hatinya itu bakhil. Al bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang nang bakhil pelit itu adalah musuhnya Allah sekalipun orangnya alim. As-sakhiyu habibullah. Orang nang pemurah itu adalah kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun orangnya bungul. Menjadi Habib Mustafa semalam, orang nang bakhil itu napa jar? Jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Apik bananya sidin hidup. Orang manakah tuh? Masa Marinda aja sidin. Apa aja sidin? Cangang-cangang tempeleng aja sidin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian akan api neraka walaupun hanya bisyikki tamratin. Dengan setengah korma. Artinya mun kada kawa sebiji korma, setengah korma barang. Setengah korma. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Bila kalian itu kada baisin apa-apa nang hendak dibariakan, cukup dengan kalimat-kalimat thayyibah. Doakankah? Doakan sidin. Mun kada kawa memberi duit, ada kawa memberi harta, doakan. Jangan memamai. Ini jangan. Badan sehat saja, awak ganal aja, anak mencari. Dimamai orang. Hanya doakan aja mudahan impian dapat di lain. Alhamdulillah ulun nih. Mohon maaf nih, wajah ini belum ada dulu. Kakaknya ya kalau ada waktu. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda la tastahyu min atail qalil. Jangan ya Rasulullah SAW merasa malu daripada pemberian yang sedikit. Fa innal hirmana aqallu minhu. Maka sesungguhnya pemberian yang sedikit itu lebih sedikit daripada pemberian yang banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda la tastahyu min atail qalil. Jangan ya Rasulullah SAW merasa malu daripada pemberian yang sedikit. Fa innal hirmana aqallu minhu. Maka sesungguhnya pemberian yang sedikit
kada memberi sama sekali itu lebih kecil daripada niatnya kada baik sama sekali. Artinya jangan pernah malu memberikan sesuatu yang sedikit daripada kada memberi sama sekali. Cuma dilihat juga ya, kalau dilihat juga keadaan orang itu, amunnya orangnya sugih memberi sedikit itu kada cocok namanya, ada bapala. Orang ada aja, amun orangnya dasar kadada, ya kalau itu kada kawai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan nahratul malaikah yaumal qiyamah. Siapa nang kada mau memberikan sesuatu kepada orang nang meminta, niscaya melarang akan oleh malaikat kelak pada hari kiamat. Malaikat juga kayak itu juga kan anak-anaknya memberikan sesuatu lawan orang itu tadi lantaran orang itu pelit bakhil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mahrul khuril ain qabdatut tamri wa falaqul khubzi. Ujar Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, maharnya bidadari, mas kawinnya bidadari itu adalah qabdatul tamri, satu genggam daripada korma, wa falaqul khubzi, dan setengah daripada roti. Artinya mun kada kawa tadi kesimpulannya banyak sedikit barang asal ada, tapi disesuaikan dengan situasi kondisi orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma naqasa malun min sadaqatin, tidaklah berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Ya Allah, tidaklah sesuatu yang kalian nafkahkan di jalan Allah, melainkan Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu syai'un 'azim. Qalaha thalasan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Rasulullah mengucapkan 3 kali as-sadaqatu syai'un 'azim. As-sadaqatu syai'un 'azim. As-sadaqatu syai'un 'azim. Ujar Rasulullah SAW, bermula sedekah itu adalah sesuatu yang besar. Ujar orang Jakarta apa? Sesuatu banget. Sedekah itu sesuatu banget. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu turaddul bala wa tutawil umur. Bermula ujar Rasulullah SAW, bermula sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Nah, sedekah itu menolak bala ujar Nabi dan mampu menyebabkan panjang umur. Jadi mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau hendak orang itu dapat bala, kalau orang itu handap umur, pendek umur, jauhi sedekah. Itu mafhum mukhalafahnya. Tapi kalau hendak ditolakkan, dijauhkan daripada bala, dipanjangkan umur, hendaklah bersedekah. Mafhum mukhalafahnya, pahaman baliknya, maksudnya adalah kalau hendak amalan supaya dapat bala banyak, amalan supaya umur pendek, amalannya jauhi sedekah. Itu amalannya itu. Nah, itu terserah, sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita akan mengamalkan, masuk ulun pribadi. Ya Allah, nang di dalam wasiat khatib pada Jumat, ya Allah, allazina apanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Artinya ulun wasiatkan ini kepada para jamaah, mobil khusus kepada wa nafsi bitaqwallah, pribadi ulun pribadi sendiri. Mudah-mudahan kita amalkan berkat Rasulullah, berkat keluarganya, sahabatnya, berkat kerabatnya, berkat aulia-aulia Allah, syuhada salihin. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barakah, ada manfaatnya untuk kita semua, bil khusus kepada diri pribadi ulun sendiri. Amin. Allahumma amin. Ala zinati ula hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم